Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Siva, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Zahra. Seperti biasa dalam 30 menit ke depan, saya akan mengajak Sobat Siva di rumah untuk mengikuti kegiatan Dokter Siva yang pastinya di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara kesayangan kita, Sobat Siva. Oke Sobat Siva, sekarang kita udah sampai di area parkir RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Gimana kita langsung masuk aja ketemu sama Dokter Sivanya? Yuk, Dokter Siva! Iya. Halo. Hai dok, dokter apa kabar? Baik. Dokter gimana kabarnya? Tumben gak turun di lobi utama, biasanya turun di sana. Iya, ini loh Zara yang nganter aku tuh tadi tuh buru-buru banget. Jadi aku stopin di depan sana nih jalan kaki. Tapi kan jauh dok. Iya, gak apalah sambil olahraga pagi. Iya. Terus ini dok, nih gedung segede ini nih. Apa aja sih itu isi ruangannya tuh? Dia ini ada 10 lantai ya kalau sakit ini. Tapi banyak banget spesifik ruangannya. Nanti deh kapan-kapan aku ajak kamu ya. Jadi boleh nih tour gitu? Boleh, tapi hari ini kamu temenin aku dulu. Soalnya aku tuh rencananya hari ini mau belajar sama dokter spesialis. Nah dokternya ini kebetulan hari ini ada kasus pasien dengan usus buntu. Usus buntu? Tapi kita udah janjian nih? Udah, aku udah bilang juga kamu mau ikut aku hari ini. Boleh deh, kita langsung aja ya? Masuk? Ya. Oke. Dok, itu kenapa ya rame-rame? Iya dok, kita kesana. Bapak, ini kenapa? Tiba-tiba kejang dokter. Kejang ya? Bapak langsung telepon IGD ya? Sudah bawa berangkat perawatnya ya? Ibu, jangan. Tolong dilepas, biarin aja. Bapak tolong kursinya dijauhin ya. Mas, saya pinjam jaketnya. Ini kenapa Pak? Pak ini kenapa? Ini tiba-tiba kejang. Loh. Jadi seperti biasa, hari ini aku ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan buat nemuin Dokter Siva. Yang pastinya buat ngikutin kegiatan Dokter Siva di sana. Pas aku lagi di area parkir RSUD, di situ aku ngelihat Dokter Siva jalan nih. Aku panggil Dokter Sivanya, aku menghampirin Dokter Siva. Di sana aku tanya kabar Dokter Siva, terus pas lagi jalan, aku juga sempat nanya nih sama Dokter Siva tentang bangunan rumah sakit ini. Karena kan rumah sakitnya besar banget. Terus aku minta untuk dianterin sama Dokter Siva buat ngeliat-ngeliat rumah sakitnya. Terus Dokter Siva bilang sama aku, nanti bakal dianterin, katanya bakal ada hospital tour sama Dokter Sivanya. Pas aku lagi jalan sama Dokter Siva, di situ kita lihat tuh ada kerumunan. Kita pikir ada apa kan? Terus langsung kita hampirin di situ. Ternyata di situ ada bapak-bapak yang lagi kejang-kejang gitu. Kita kaget dong di sana. Di situ jujur aku nggak tahu harus berbuat apa karena aku baru pertama kali lihat itu. Posisinya aku nggak ngerti di situ. Mungkin Dokter Siva lagi ngasih pertolongan pertama sama bapaknya. Terus Dokter Siva juga minta sama HST-nya buat diambilin
semacam tempat tidur, kalau nggak salah itu namanya brangkar. Terus langsung dibawa ke lobi utama untuk membantu membawa bapak itu tadi. Ayo perawat. Ini pasien ya? Iya, bapak langsung diangkat ya, bantu ya. Pas berangkatnya nyampe, dokter Siva langsung minta HST dan ada perawat juga 2 di sana untuk membawa bapaknya ke IGD. Ayo perawat. Ini pasien ya? Iya, bapak langsung diangkat ya, bantu ya. Ibu istrinya ya? Jangan panik ya Bu ya. Iya bentar. Gak apa-apa. Bu, bentar ya Bu. Ini barang bapaknya dibawa dulu. Ya kita minggir dulu ya, sabar ya Bu ya. Gimana? Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa biar dokter Siva tangan dulu ya Bu ya. Tenang ya Bu. Nggak apa-apa. Makasih Mas ya jaketnya. Yuk kita pergi deh. Papa nggak apa-apa kan Pak? Ya Allah Pak, ya Allah. Nurse tolong jangan kita terus tangannya ya. Siap dokter. Sambil diperiksa tata vitalnya. Bapak. Ibu, ini baru pertama kali Bapak kayak gini. Udah sering suami saya begini dok. Hari ini kami mau konsul rutin ke dokter spesialis neurologi. Kata dokter bapak mungkin ada epilepsi dok. Epilepsi ya. Berarti mau ini ya, EEG ya rencananya ya. Iya, mau rekam listrik otak dok. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti kita observasi di sini dulu aja ya Bu ya. Kalau misalnya nanti Bapak udah sadar, nanti kalau mau lanjut ke poli nggak apa-apa. Makasih banyak ya dok, udah Iya. bantuin suami saya dok. Nurse, ini nanti tolong dipantau dulu tanda vitalnya, kemudian tolong dikasih oksigen dulu ya, dengan nasal kanul yang 3 liter per menit ya. Siap dokter. Kalau misalnya nanti Bapak ini sampai kejang 1 kali lagi, dikasih ini aja, injeksi diazepam secara intravena ya, 1 ampul. Siap. Oke, kalau ini sih sambil kita pantau dulu ya Bu ya. Iya dok, makasih ya dok ya. Ya nggak apa-apa, tapi lain kali kalau misalnya udah tahu Bapak ada kemungkinan epilepsi, ibunya harus lebih hati-hati ya, lebih dijaga Bapaknya. Terus juga jangan sampai panik, nggak boleh panik Bu ya kalau misalnya Bapak sampai kejang-kejang kayak tadi ya. Iya dok. Oke, bagus ya.
Sama juga tolong diperiksa ya darah rutin, kemudian gula darahnya dan juga elektrolitnya. Nanti kabarin ke saya ya. Oke. Dipantau dulu Bu ya. Saya tinggal dulu ya. Dok, ini tas. Terima kasih Bu, maaf jadi ngerepotin buat tas aku. Gak apa-apa dok, tapi aku juga sorry yang nggak bisa nolongin tadi, soalnya aku panik, aku nggak tahu harus ngapain dok. Nggak apa-apa, tapi gitu lain kali nih kalau misalkan ketemu pasien dengan kejang atau bilang sedikit tadi, paling utama adalah kamu jangan panik. Terus kamu lakuin aja kayak aku lakuin tadi. Jadi jauhin dulu tuh semua barang-barang yang bisa membuat pasien cedera. Jadi jangan kayak bapak ibu tadi tuh yang malah kayak menahan pergerakan pasien tadi kan. Nah itu jangan, biarin aja, nggak apa-apa. Nah terus kamu harus pastiin juga dia masih napas apa enggak. Nah setelah kejangnya berhenti, nah baru deh kamu lakuin pasti mantap kayak aku tadi miringin ke arah apa tuh kayak gitu. Bahaya banget ya dok ya tadi tuh, aku takut banget jujur, deg-degan banget di sana. Ya nggak apa-apa, pokoknya Selamat pagi Dokter Siva. Dok, ini kenalin si Zara, hostnya Sobat Siva yang aku ceritain. Oh ini ya, saya Dokter Heri Raharjo, spesialis bedah. Ada yang bisa dibantu? Nah, kita kan mau ngunjungin pasien dok. Iya. Si Zara ikut untuk ngecek pasien bareng kita. Oh boleh, nggak Ya. apa-apa. Dokter, Ya, sebelum kita ke pasien nih, kan kita mau ke pasien. oh boleh. Jadi Zahra tuh mau nanya-nanya dulu. Ya, apa nih? Penyebab usus buntu tuh apa aja dok? Ya, penyebab usus buntu ada beberapa ya Zahra ya. Buat sobat-sobat Siva juga biar tahu ya. Yang paling sering itu adalah tersumbat oleh kotoran pasien sendiri. Ya, sumbatan itu menyebabkan usus buntunya bengkak, lama-lama pembuluh darahnya terjepit, akhirnya mengalami nekrosis kalau bahasa kedokterannya. Nekrosis bocor itu bisa menyebabkan infeksi appendicitis. Kalau dia berlanjut bisa peritonitis. Kemudian penyebab yang lain bisa disebabkan oleh sumbatan oleh cacing. Cacing, ya cacing kremi yang paling sering, makanya kita rutin harus minum obat cacing. Nah, kemudian juga bisa disebabkan oleh makanan, sisa makanan, biji-bijian, ya kacang-kacangan. Makanya kadang-kadang kalau makan hati-hati, ya. Apalagi kadang-kadang saya juga pernah menemukan usus buntu disebabkan oleh sumbatan biji cabai. Biji cabai. Jadi yang hobi makan cabai hati-hati. Bijinya jangan dimakan. Oke. Kemudian pada usia tertentu, usia lanjut itu disebabkan oleh proses keganasan, tumor usus bisa menyebabkan usus buntu juga. Pada wanita ini yang paling banyak. Kadang-kadang dia disebabkan oleh infeksi dari indung telur. Ya, bisa juga infeksi dari rahimnya. Atau bahkan ada kehamilan karena di luar rahim. Oh iya. Kehamilan ektopik itu juga bisa menyebabkan infeksi dari usus buntunya. Oke dokter. Oke. Oke dokter. Kalau kamu mau Oke. penasaran lagi sambil lihat pasiennya aja kali. Oh boleh? Boleh, boleh. Mari, yuk, Ayo, yuk, Dokter langsung Siva, aja. yuk, mari Sobat Siva. Yuk. Pagi Pak, Pagi. apa kabar? Kurang sehat. Aduh, Bapak kenapa? Nama Bapak siapa? Kemas dok. Mas Pak, saya Dokter Heri Raharjo, dokter bedah ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Apa yang Bapak rasakan? Di sini dok sakit dok. Sudah berapa hari Pak? Sekitar 3 hari dok. Bapak ada kegiatan-kegiatan khusus selama ini? Kerja dok. Kerja apa Pak? Kerja jaga security. Security. Oke, Bapak sudah berobat sebelumnya? Belum dok. 3 hari ini belum ada makan obat? Belum dok. Oke. Sakitnya di situ atau ada di tempat lain Pak? Kemarin tuh di sini sudah pindah ke sini dok. Oh, sudah pindah. Iya. Bapak, saya minta izin, boleh saya periksa ya? Oke. Tangan Bapak boleh ditaruh di bawah kepala, santai, rileks. Oke, Dokter Siva tolong ya saya pinjam. Saya pakai handscoon dulu Pak ya. Bapak udah menikah belum? Sudah pak. Udah. Anaknya berapa Pak? 2 dok. 2. Bapak ini siapanya? Adik dari pasien. Adiknya, adik Pak Kemas ya. Bapak saya Dokter Heri, dokter bedah ya. Minta izin ya. Oke. Bapak Kemas hari ini sudah makan belum? Tadi sarapan sedikit. Sarapan. Ada muntah atau mual? Mual dok. Mual.
Oke, tapi tidak mual karena ngelihat dokter ya? Oke. Ada demam Pak Kemas? Iya dok, panas Pak. Oke. Pak Kemas boleh dibantu kakinya ditekuk dua-dua? Oke, santai, santai. Sakit ya? Sakit dok. Oke, santai, relax. Mohon maaf Pak Kemas ya. Baik. Pak Kemas dulu sekolahnya di mana? Di SMA Karya Ibu. SMP Karya Ibu, SMA ya. Oke, ini nggak ada rasa apa-apa ya? Oke, ini nggak ada rasa Pak. Oke. Oh, sakit ya? Sakit dok. Rasa sakitnya seperti apa Pak Kemas? Kayak ditusuk-tusuk dok. Ditusuk gitu ya? Oke, Pak Kemas tapi nggak punya ilmu kebal ya? Oke. Pak Kemas, oke. Terus berapa leukositnya? 17.000 dok. Oh, cukup tinggi ya. Pak Kemas itu menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi. Oke Pak Kemas, karena dokter bedahnya ini bukan dukun, saya boleh melakukan pemeriksaannya, kita gunakan USG. Boleh. Pak, minta izin ya. Oke dokter, Siva. Bisa dibuka. Bapak tadi nanti mudah-mudahan tidak terlalu merasakan yang tidak nyamannya. Oke. Oh, oke. Oke. Pak, ini kalau Bapak bisa lihat ya, ini kondisi ginjal ya, sebelah kanannya, sebelah kiri. Oke, ini ginjal sebelah kanan. Nah, ini Pak. Ini tuh kelihatan Pak, usus buntunya Pak. Iya. Oke. Wah, ini sepertinya sudah ada tumpukan nanah nih Pak di dalamnya Pak. Sehingga itu yang membuat Bapak demam ya. Oke, Dokter Siva. Pak Kemas, ini adiknya ya. Saya Dr. Heri. Kalau dari pemeriksaan saya, dari hasil laboratorium dan dari USG, ini kemungkinan besar ada infeksi di usus buntu. Saya boleh bantu? Ada yang bisa? Tolong Dokter Siva diambilkan statusnya. Statusnya. Oh, ini udah status. Oke. Oke. Tolong diambilkan itu CPPT tambahannya. Oke. Baik. Oke. Pak Kemas, ini sama adiknya ya. Oke. Nah, ini lambung ya. Ini usus besarnya, ini usus halus. Nah, di sini ada appendix atau usus buntu. Nah, kemungkinan di sini ada infeksi yang menyumbat usus buntu ini sehingga dia bengkak, lama-lama infeksi bocor. Nah, kemungkinan di sini sudah ada nanah. Nah, tindakannya apa kalau dari bidang bedah? Ini tindakannya operasi. Kemungkinan kita buka, masih bisa kita buka di samping. Yang kalau tindakan bedahnya itu namanya appendektomi. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita buka, appendixnya kita potong, kita ikat, kita cuci. Mudah-mudahan penyakitnya bisa hilang. Sampai di sini Pak Kemas atau adiknya ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti tolong dari nurse-nya akan mempersiapkan, ada surat yang harus ditandatangani keluarga, persetujuan tindakan operasi. Oke, dan mungkin nanti ada persiapan-persiapan yang lain untuk kita siapkan. Pak Kemas dari sekarang puasa ya? Oh, iya. Karena harus puasa 6 jam sebelum tindakan operasi. Nanti saya laporkan ke dokter biusnya. Ya, nanti kita periksa ronsen jantung, paru-paru segala macam. Kalau semuanya bagus, tindakan operasinya akan kita kerjakan segera. Cukup? Cukup. Oke, nurse tolong disiapkan semuanya. Dokter Siva? Oke. Makasih ya Pak ya. Mari. Oke dok ya. Selamat pagi Sobat Siva sekalian. Saya Dr. Heri Raharja, spesialis bedah. Saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Zahra, Provinsi Sumatera Selatan. Senang sekali pagi hari ini tadi saya diajak sama Dr. Siva untuk datang meriksa pasien di instalasi gawat darurat. Seorang laki-laki dengan keluhan nyeri perut sebelah kanan. Kemudian saya juga dibantu oleh teman-teman nurse. Saya tanya hasil pemeriksaannya, diantaranya adalah laboratorium, dan saya menjelaskan kepada pasien tentang interpretasi dari hasil laboratorium tersebut. Kemudian saya minta izin ke pasien melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat ultrasonografi. Dan kemudian saya menjelaskan dengan dibantu media gambar bagaimana kondisi penyakit pasien dan rencana tindakan yang akan saya ambil.
Saya dibantu Dokter Siva, meminta persetujuan keluarga pasien, dan semuanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pendukung seperti radiologi, pemeriksaan jantung, paru-paru, untuk kami siapkan pasien dilakukan tindakan pembedahan di kamar operasi secara emergensi. Nah, Sobat Siva, karena tadi Dokter Siva mau persiapan operasi, maka usai sudah kegiatan kita hari ini, kalau mau dapat ilmu dan pengetahuan lebih banyak tentang kesehatan, ikutin terus kita di episode selanjutnya di acara yang sama, Sobat Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.